Kita lanjutkan dengan teorema yang lain. Jadi kalau yang tadi itu adalah integral untuk fungsi-fungsi yang kontinu, ya, satu lintasannya itu merupakan kurva yang mulus kontinu. Nah, untuk teorema yang kedua itu misalkan C atau lintasan integrasi tadi itu bukan merupakan kurva yang lurus dan analitik, ya, jadi tidak kontinu. Oke, tapi mungkin saja dia terdiri dari satu piecewise, ya. Jadi satu kurva yang kalau kita nyatakan dalam fungsi itu dari berbagai fungsi yang terpotong, ya. Atau satu kurva di mana kurvanya itu punya rumusan tersendiri, ya. Jadi kurva itu juga merupakan fungsi dari variabel yang lain. Oke. Nah, untuk menerapkan teorema yang ini, pertama adalah kita harus representasikan dulu, ya, lintasan tadi dalam bentuk ZT, ya. Kemudian mencari turunan ZT-nya, kemudian mensubstitusikan Z dalam EZ, ya. Kemudian mengintegrasikan. Nah, kita lihat saja dari contoh soal, ya. Nah, contohnya adalah misalkan, ya, ada satu fungsi yang fungsinya itu fz, tapi fz-nya itu dinyatakan dengan x dan dengan y, ya. Kenapa? Ya karena fz itu sendiri merupakan fungsi dari z, sedangkan z itu variabelnya adalah x real dan y imajiner. Misalkan, misalkan fungsi fz-nya itu dinyatakan dalam 2y plus x kuadrat, ya, dx plus 3x min y dy. Ini adalah fz dz, ya. Jadi fz dz nya itu dinyatakan dalam persamaan seperti itu, ya. Oke, sekali lagi, ya. Jadi ini adalah fz dz, ya. Jadi ini merupakan integral dari z0 sampai z1 atau zt fz dz, di mana fz dz-nya itu diperlihatkan dalam variabel x dan y-nya. Nah, kemudian integral ini di contoh soal ini akan kita integralkan dengan berbagai macam lintasan integran, ya. Lintasan integrasinya pertama, jadi dia diintegrasikan dengan lintasan yang berbentuk parabola dengan persamaan parabolanya adalah x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat plus 3. Kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, jika fungsinya sama, ya, kita integralkan dari titik ke titik yang sama, tetapi lintasannya berbeda. Di sini yang kasus yang kedua, yang B, lintasannya adalah berupa dua garis lurus. Ya, pertama garis lurus dari 0,3, jadi x-nya 0, y-nya 3 sampai ke titik x-nya 2, y-nya 3, gitu, ya. Kemudian ini satu garis lurus, kemudian kita ke garis lurus yang kedua, ya, yang menghubungkan antara titik 23 ke 24, ya. Nah, kemudian yang kasus yang ketiga, ini lintasannya berupa garis lurus. Kalau yang B tadi piecewise, ya, dari satu garis lurus nyambung ke garis lurus yang kedua. Kalau yang C ini satu garis lurus saja, ya, tapi memang sama, ya, dari titik 0,3 sampai titik 2,4. Jadi ketiga kasus ini mengintegralkan dari titik satu ke titik yang lain yang sama, tapi lintasannya yang berbeda. Oke, nah mari sekarang kita coba untuk menyelesaikan kasus yang pertama. Jadi jika lintasannya berupa parabola, ya, lintasannya berupa parabola dengan persamaan seperti itu, ya, x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat plus 3. Nah, yang pertama kali lakukan adalah nanti kita akan mengintegralkan, itu batasnya kita ubah, ya, fungsinya juga kita ubah. Jadi kalau di sini fz-nya itu dalam bentuk x, y, ya, gitu, ya, dx dy, gitu, ya, dengan persamaan di atas. Nah, kalau batasnya tadi adalah x, y,
Jadi di sini 0,3 ini adalah X1 Y1 ya, atau X0 Y0, yang di atas adalah XT, YT 2,4. Nah, ini harus kita ubah ya sesuai dengan lintasannya. Lintasannya berupa parabola, di mana fungsi yang di dalam sini integran tadi itu kita harus ubah dalam fungsi T ya. Kemudian batasnya juga kita ubah dalam T0 sampai T1 ya. Jadi karena lintasannya itu merupakan fungsi dari T, maka integral kita juga diubah ya, tidak dalam fx fy ya, tidak juga dalam fz dz, tetapi dalam ft dt. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Oke, pertama sesuai dengan parabola, maka kita akan nyatakan X dalam T ya, sesuai dengan lintasannya. X sama dengan 2T, maka T sama dengan X per 2 gitu ya. Sehingga kalau batasnya adalah X nya 0 sampai X nya 2, maka ya batas untuk T nya adalah, karena T sama dengan X per 2, maka T1 nya batas bawahnya adalah 0 per 2, 0 ya. Kemudian batas atasnya adalah X per 2, X2 per 2, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, batasnya menjadi seperti ini ya. Jadi batasnya, yang batas integral tadi akan mulai dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 1. Nah, ini untuk pengubahan batasnya. Selanjutnya, setelah kita menetapkan pengubahan batas dari X, Y menjadi T ya, maka kita juga akan mengubah fungsi ya, fungsi ini ke dalam fungsi T. Sama, kita akan gunakan persamaan lintasan, persamaan parabola, di mana X akan kita samakan dengan 2T, atau variabel X kita ubah menjadi variabel 2T ya. Kemudian dx menjadi 2dt ya, 2T per d ya, dx per dt, jadi 2T per dt sama dengan 2dt gitu ya. Oke, kemudian variabel y itu sesuai dengan lintasannya kita akan ubah menjadi t kuadrat plus 3. Oke, dan dy sama dengan 2t dt. Oke, ini maaf harusnya dy ya, dy sama dengan 2t dt. Oke, selanjutnya ya, dengan persamaan itu kita ubah. Nah, kita ubah persamaan yang di atas ya. Oke, kita ubah ya, dimana y nya adalah t kuadrat plus 3t, berarti kalau 2y ya berarti 2 dikalikan t kuadrat plus 3 ya. Kemudian x kuadrat, dimana x nya adalah 2t, berarti x kuadrat adalah 4t kuadrat gitu ya. Nah, dx nya adalah 2t dan seterusnya. Oke ya, jadi ingat ya, ini adalah y gitu ya, ini adalah x gitu kan, kemudian 3x, nah ini adalah x, ini adalah y ya, kemudian yang ini adalah dx ya, dx, dan ini adalah dy gitu ya. Oke, jadi bentuk fungsi integran yang di kanan itu merupakan pengubahan dari fungsi integran yang di kiri ya, dengan mengubah variabel-variabelnya sesuai dengan persamaan parabolanya gitu ya. Oke, demikian juga batasnya ya, batasnya dari x, y ke x, y batas atas itu kita ganti dengan batas dengan t. Oke ya, jadi kita selesaikan, kita mendapatkan integral dari 0 sampai 1, 2t kuadrat ditambah 12 dikurangi 2t pangkat 3 dikurangi 6t dt. Nah, hasil integralnya sama ya, seperti ini merupakan integral fungsi polinomial.
jadi sama dengan 24/3 T pangkat 3 ya, integral dari ini, kemudian 12T integral dari ini, kemudian dikurangi 2/4 T pangkat 4, ini integral dari min 2P pangkat 3, dan min 6/2 T kuadrat, ini hasil integral dari min 6T. Oke ya, yang kalau kita hitung kita akan mendapatkan nilai 33/2. Nah, sekarang mari kita lihat untuk kasus di mana lintasannya itu terdiri dari 2 garis lurus. Oke, pertama garis lurus yang pertama terlebih dahulu. Garis lurus yang menghubungkan titik 0,3 dari sini ya, x0 nilainya 3, kemudian ke titik 2, 3 titiknya di sini. Nah, garis lurusnya adalah ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa garis lurus ini mempunyai persamaan Y sama dengan 2. Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3. Oke. Ya, kita dapatkan persamaan Y sama dengan 3 untuk lintasan garis lurus yang pertama ya. Y sama dengan 3 berarti DY sama dengan 0. Oke. Kita masukkan ke dalam fungsi integralnya dengan menggantikan Y sama dengan 3 dan DY sama dengan 0 ya. Yang X tidak usah kita gantikan ya. Jadi kita gantikan Y dengan 3 ya. Kemudian batasnya ini kita lihat bahwa di sini yang berperan hanya dx karena DY sama dengan 0. Maka kita lihat integralnya adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 ya, sehingga kita tuliskan seperti itu. Integral X sama dengan 0 sampai 2 dengan fungsinya adalah integralnya adalah 6 min X kuadrat plus dx ya. Ingat 6 plus X kuadrat itu tadi dari 2Y ya, 2Y plus X kuadrat dx ya, dimana Y nya adalah 3 berarti 2Y sama dengan 6. Oke, kita tinggal masukkan saja bahwa integral dari 6 plus X kuadrat dx sama dengan 6X plus sepertiga X pangkat 3 ya, dengan batasan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Oke, tentunya untuk mencari integralnya mudah saja ya. Jadi hasil integralnya adalah menjadi 6/T gitu kan. Maaf keliru ya, 6T ya. 6T ya ditambah 6X 6X ditambah X pangkat 3 per 3 dengan X nya dari 0 sampai 2. Oke, nah kalau yang 0 tidak usah kita hitung ya, karena pasti 0. Kita hitung aja yang X sama dengan 2. Jadi saya dapatkan 6 kali 2, 12 ya, ditambah 8/3 ya. 2 pangkat 3 itu 8, 8/3. Oke, sama dengan ini saya jadikan per 3 semua, jadi 36 ditambah 8/3. Nah, sehingga didapatkan hasil 44/3. Nah, ini belum selesai ya, karena ini baru separuh jalan ya, karena lintasannya tadi terdiri dari 2 lintasan garis lurus. Oke ya, jadi karena lintasannya itu kan ya, pertama adalah garis lurus dari 0,3 sampai 2,3. Nah, di sini ya, kira-kira di sini ya. Nah, ini. Terus kemudian lintasan yang kedua itu ya dari 2,3 sampai 2,4. Nah, di sini. Ya, dia naik ke sini. Nah, gitu ya. Oke. Ini tadi kita sudah hitung berapa integralnya. Nah, ini yang belum kita hitung. Oke ya. Oke, jadi lintasan selanjutnya ya,
lintasan yang kedua adalah dari titik 2 sampai 3 sampai 2 sampai 4. Ini adalah merupakan garis lurus dengan persamaan X sama dengan 2 ya. Kemudian dx nya berarti sama dengan 0 ya. X sama dengan 2 berarti dx sama dengan 0. Nah, kita akan gunakan nilai ini untuk mengubah fungsi integrannya. Jadi X kita ubah menjadi 2 gitu ya. Dx sama dengan 0. Oke. Oke ya, sehingga kita dapatkan integrasi untuk lintasan ini sebesar 5/2, sehingga total integrasi ya dari 0,3 sampai 2,3 tadi ya, dari titik Z di mana X nya 0, Y nya 3 sampai ke Z di mana X nya 2, Y nya 4 ya, itu adalah dengan dua lintasan tadi ya 103/6 ya. Jadi hasil dari integrasi lintasan pertama ditambah dengan hasil integrasi dari lintasan kedua. Nah, selanjutnya sekarang untuk lintasan di mana berupa garis lurus yang langsung menghubungkan dari 0,3 ya, X sama dengan 0, Y sama dengan 3 sampai ke titik X2, Y4. Nah, kita harus menetapkan dulu persamaan garis lurusnya. Nah, nanti dicoba di rumah ya, persamaan garis lurus yang menghubungkan antara dua titik ini. Nah, kita akan mendapatkan ini adalah persamaan garis lurusnya. Coba di rumah ya, coba sendiri nanti gimana mendapatkan persamaan garis lurus itu ya. Kemudian dari persamaan itu ya, kita akan mengubah salah satu variabel, baik X boleh, Y boleh. Di sini saya mengubah X dalam variabel Y ya. Jadi persamaannya saya ubah menjadi begini ya. Lalu dengan X sama dengan 2Y-6 ini kita masukkan ke dalam fungsi integrannya. Oke ya. Oke, tentunya kita harus definisikan juga dx dan dy-nya dulu. Yang kita ubah adalah X, maka X nya sudah kita ubah menjadi 2Y-6. Kita harus mengubah juga dx ya. X sama dengan 2Y-6 berarti dx sama dengan 2 dy. Nah, X sama dengan 2 dy. Oke. Nah, dengan nilai itu X sama dengan 2Y-6 dan dx sama dengan 2Y kita gunakan untuk mengubah fungsi integran. Nah, ini kita dapatkan ya. 2y plus ini adalah x kuadrat 2y-6 kuadrat ya. Itu untuk x kuadrat, kemudian dx-nya menjadi 2 dy ya, dy-nya tetap ya. Yang kita ubah hanya x-nya. Oke, sehingga kita dapatkan integral dari 3 sampai 4 ya. Ini kita integralkan terhadap y. Kenapa ya? Karena kita mengubah dx menjadi dy. Nah, kalau kita mengintegralkan dy berarti integrasinya adalah terhadap y ya. Jadi y-nya mulai dari 3 sampai 4. Oke, nanti dicoba ya, kita dapatkan nilai 97/6. Nah, ini juga akan sama ya, mungkin dicoba di rumah. Jika mengubah persamaan ini kita tidak menjadikan yang ini, tetapi kita justru mengubah y-nya ya. Y sama dengan setengah x plus 6 ya. Kita bisa ubah seperti itu. Nah, kalau seperti ini yang kita ubah juga dy-nya ya. dy berarti sama dengan setengah dx gitu ya. Nah, ini nanti dicoba ya, dicoba dimasukkan, nanti hasilnya harus sama dengan ini. Oke, jika kita kembali ke fungsi awal, ternyata kita dapati bahwa hasil integrasi fungsi ini ya untuk batas titik yang sama, tetapi lintasan integrasinya berbeda, itu hasilnya berbeda ya. Jadi pada integral fungsi tadi dengan lintasan parabola ya, kita dapatkan hasil 33/2 gitu ya. Kemudian kita integrasikan fungsi yang sama dengan batas yang sama, tetapi dengan lintasan yang
berupa garis lurus terpatah dua ya, jadi ada satu garis lurus dilanjutkan ke garis lurus yang lain untuk mencapai titik yang sama tadi ya, 0,3 sampai 2,4 tadi. Kita dapatkan nilai integrasi 103/6. Kemudian ketika kita lakukan integrasi untuk fungsi yang sama dengan batas yang sama tetapi dengan fungsi lintasan yang berbeda dengan garis lurus ya, langsung dari 0,3 sampai